Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu maupun rekan-rekan sekalian pada kesempatan presentasi kali ini. Sebelumnya saya mewakili kelompok 6 akan membuka suatu presentasi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya David Sugiyarto, dan pada kesempatan hari ini kelompok kami akan membahas suatu analisa perbaikan faktor daya menggunakan kapasitor bank pada gardu distribusi menggunakan simulasi etap 19. Oke, saya coba share screen terlebih dahulu. Ya, topik ini sangat penting karena faktor daya memiliki dampak langsung pada efisiensi energi dan biaya operasional sistem distribusi listrik. Dalam presentasi ini, kita akan melihat mengapa faktor daya perlu diperhatikan, bagaimana kapasitor bank dapat membantu perbaikan, dan juga kita dapat mensimulasikan efek perbaikan ini menggunakan etap 19. Kami harap pada presentasi kali ini mampu menambah wawasan rekan-rekan sekalian dan juga diharapkan dapat memberikan solusi yang harapannya dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi sistem distribusi listrik dimanapun. Untuk itu, mari kita mulai. Oke, pertama dari abstrak. Pada slide kali ini, eh, pertama adalah pembahasan energi listrik. Seperti yang telah kita ketahui bahwa energi listrik adalah elemen yang sangat penting dalam kehidupan modern, mendukung hampir setiap aspek kehidupan. Namun, eh, seiring dengan bertambahnya kebutuhan, distribusi listrik juga lambat laun makin kurang optimal, yang mampu menyebabkan berbagai masalah seperti rugi-rugi daya yang tinggi, penurunan tegangan. Hal ini tidak hanya berdampak pada efisiensi energi satu pembangkit maupun distribusi, tapi mampu mempengaruhi kualitas pasokan listrik di tingkat konsumen yang tentunya akan meningkatkan biaya operasional. Pada penelitian kali ini, kami akan menggunakan simulasi dengan perangkat lunak etap 19 untuk menganalisis dan meningkatkan performa dari suatu distribusi dan juga untuk mengurangi rugi-rugi daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat secara signifikan meningkatkan tegangan pada gardu distribusi dan juga mengurangi rugi-rugi daya. Dengan uh, dengan dasar ini, untuk itu mari kita bahas lebih lanjut lagi pendekatan apa sih dan juga apa apa sih hasil konkret yang dapat kita capai dalam konteks perbaikan faktor daya di sistem distribusi listrik ini. Oke, pada bagian selanjutnya, energi listrik merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan modern saat ini. Listrik digunakan untuk berbagai kehidupan sehari-hari, mulai dari menyalakan lampu, menjalankan peralatan elektronik, hingga mengoperasikan kendaraan listrik yang tentunya sedang tren pada masa kini. Semakin berkembangnya teknologi, maka konsumsi juga semakin tinggi. Namun, peningkatan konsumsi ini tentunya membawa tantangan tersendiri bagi sistem distribusi listrik pada khususnya. Salah satu masalah yang muncul adalah rugi-rugi daya. Mengapa rugi daya ini bisa muncul? Rugi daya ini disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah beban induktif yang juga semakin meningkat. Beban induktif umumnya kita dapat temukan di mesin-mesin industri, perawatan rumah tangga, pompa, dan juga motor, yang tentunya beban induktif ini mampu meningkatkan daya reaktif. Nah, pada akhirnya daya reaktif ini mampu menyebabkan penurunan tegangan dan juga menurunkan kualitas listrik yang menjadi buruk. Dalam konteks ini sangat penting untuk menentukan bagaimana cara mengurangi rugi-rugi daya dan memperbaiki faktor daya pada sistem distribusi. Salah satu yang
efektif, yaitu dengan cara menggunakan kapasitor bank. Dan yang dapat mengimbangi daya reaktif dan juga menjaga kualitas tegangan di sisi konsumen. Dengan begitu, eh, konsumen akan merasa bahwa apa yang dia terima, tegangan yang diterima itu tidak terjadi penurunan tegangan yang signifikan. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Bayu. Untuk Saudara Bayu dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Eh, izin, nama saya Bayu Sani Darusman. Izin menyampaikan atau mempresentasikan lanjutan dari presentasi yang telah kami buat, yaitu di metode penelitian. Pada metode penelitian ini, eh, kami dimulai dengan proses pengumpulan data power quality, yang mana lebih khususnya pada gardu distribusi. Data ini merupakan landasan utama untuk analisa kami selanjutnya. Kemudian data yang terkumpul akan diproses menggunakan perangkat lunak yaitu ETAP 19. Tahap ini melibatkan pembuatan SLD atau Single Line Diagram dan memasukkan parameter-parameter penting yang diperoleh dari pengumpulan data tersebut. Nah, setelah itu parameter yang dimasukkan ke dalam SLD ini akan dilakukan analisis load flow. Ini memungkinkan kami untuk memahami kondisi dari SLD yang dibuat serta mengidentifikasi parameter-parameter penting terkait dari kualitas daya. Adapun tujuan simulasi ini adalah untuk menurunkan nilai rugi-rugi daya pada gardu distribusi. Dengan demikian, kualitas daya, terutama tegangan, dapat ditingkatkan menggunakan alternatif pemecahan solusi dalam hal ini yaitu kapasitor bank. Hasil simulasi ini akan menentukan nilai kapasitor bank yang diperlukan. Kemudian faktor koreksi yang didapatkan dari hasil analisis ini akan menjadi dasar penentuan berapa daya atau berapa kapasitas dari kapasitor yang akan digunakan. Adapun kapasitor bank yang dirancang akan dipasang secara paralel terhadap pembebanan yang ada, yang mana dalam hal ini di gardu distribusi. Ini bertujuan untuk menurunkan rugi-rugi daya pada pembebanan konsumen, serta meningkatkan nilai tegangan pada sistem pendistribusian listrik. Dengan menggunakan simulasi ini, harapannya kami berhasil untuk meningkatkan kualitas daya yang diharapkan, yaitu pada gardu distribusi, yaitu dengan cara menempatkan kapasitor bank. Selanjutnya, yaitu kami akan membahas terkait dari hasil penelitian atau pembahasan mengenai faktor daya dalam sebuah sistem kelistrikan, dalam hal ini dalam gardu distribusi. Faktor daya merupakan parameter yang mengukur efisiensi dalam menyalurkan daya listrik. Faktor daya yang baik bisa kita sebut mendekati nilai 1, sedangkan faktor daya yang kualitasnya buruk atau kurang baik itu mendekati nilai 0. Faktor daya yang rendah pun dapat disebabkan oleh pengoperasian beban induktif yang ada di jaringan. Salah satu contohnya yaitu motor induksi. Untuk faktor daya sendiri terbagi menjadi 3 jenis dalam sebuah sistem kelistrikan. Yang pertama itu kategori leading atau faktor daya yang mendahului, yang mana terjadi ketika arus mendahului tegangan. Yang kedua yaitu faktor daya lagging. Ini terjadi ketika arus tertinggal dari tegangan. Dan yang ketiga yaitu faktor daya unity atau yang sama dengan cos P bernilai 1, yang mana tegangan dan arusnya ini menunjukkan fasa yang sama atau sefase. Perhitungan analisa aliran daya digunakan untuk menentukan parameter penting dalam sistem tenaga listrik, yaitu dalam kondisi steady atau tunak. Kemudian, perbaikan profil tegangan dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan pengatur tegangan. Salah satu contohnya yaitu kapasitor bank. Dan yang salah satu contoh lainnya yaitu menggunakan transformator tap atau tap transformator.
Melalui simulasi didapatkan nilai dan lokasi yang tepat untuk memperbaiki performa sistem, yang mana akan disampaikan pada slide selanjutnya. Terima kasih dari saya, sekian. Baik, di sini saya Hasbi Tremonda akan menyampaikan kondisi awal sistem yang akan kami analisa menggunakan software etap 19. Di sini kami membuat suatu simulasi sederhana di mana terdapat suatu power grid yang akan disimulasikan sebagai sumber dari electrical systemnya, dan juga terdapat suatu kabel penghubung dari power grid menuju transformator sebesar 20 MVA kapasitasnya. Dari transformator ini, dari tegangan 20 kV diturunkan menjadi tegangan 0,4 kV, itu akan disalurkan menuju bus LV yang nantinya akan dihubungkan melalui kabel menuju pembebanan. Di mana eh, dari simulasi ini, untuk pembebanannya sendiri, kami menggunakan atau mengasumsikan pembebanan sebesar 14,14 MVA. Dengan pembebanan seperti ini ditambah dengan rugi-rugi daya pembebanannya, eh, dari beban itu sendiri merasakan untuk pembebanannya sebesar 13,4 MVA. Dan juga dari total pembebanan itu, dari sisi panel LV, itu mengalami peningkatan akibat rugi-rugi daya ini, serta rugi-rugi yang terdapat pada kabel sebesar 14,9 MVA. Ini ada peningkatan yang cukup signifikan sebesar 1,5 MVA daripada yang dialami oleh beban itu sendiri. Dan jika kita merunut ke atas kembali ke source power utama, ini terdapat peningkatan kembali untuk rugi-rugi dayanya menjadi total daya semuanya sebesar 15,5 MVA. Hal ini menjadi peningkatan secara drastis dari sisi pembangkitan uh, yang tidak sesuai, ibaratnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara sumber dan juga pemakaian utama oleh beban. Nah, akibat adanya beberapa perbedaan ini menyebabkan bus LV ini mengalami penurunan tegangan yang cukup signifikan dengan perubahan power factor pun yang cukup besar, di mana untuk beban sendiri power faktornya ada di 91%, di sisi panel LV di 87,9%, dan juga di power grid utama di 84,9%. Hal ini menyebabkan uh, mempengaruhi terkait kemampuan transformator dan dapat menurunkan kualitas kelistrikan yang terdapat pada sistem ini. Baik, setelah melakukan penambahan kapasitor bank, di sini kapasitor bank dilakukan penambahannya secara paralel terhadap beban pada bus 3 ini, dipasang satu unit kapasitor dengan spesifikasi 5 step, dengan satu stepnya terdapat 1 mVAR nilai dari kapasitor tersebut. Pada saat dilakukan penambahan kapasitor ini, terdapat perbaikan suatu kondisi dari sistem electrical ini, di mana untuk pembebanannya sendiri itu masih sama seperti sebelumnya, dengan total energi semuanya di 14,14 MVA, dan juga yang dirasakan dari beban itu sendiri adalah 13,5 MVA. Nah, di sini uh, ada penurunan dari sisi uh, energi reaktif atau energi semu yang ada di sisi panel LV-nya, di mana yang dirasakan hanyalah 13,4. Ini sudah mendekati kondisi aktual dari pembebanan yang ada, dan juga memperbaiki nilai power factor yang ada, yang awalnya itu
hanya di 80 persenan, sekarang di panel LV sudah diperbaiki menjadi 98,5%. Begitu juga dengan power grid. Di sini akan merasakan perbaikan yang sangat signifikan, di mana energi reaktif sebelumnya ada di 15,5 MVA, sekarang sudah uh, menjadi lebih kecil dengan nilai 13,6 MVA, sehingga rugi-rugi yang dirasakan oleh power grid ini menjadi lebih sedikit dan sumber daya yang ada di power grid dapat dialokasikan untuk pembebanan lainnya. Dan juga terutama untuk power grid ini terdapat perbaikan faktor daya yang sebelumnya 84%, sekarang sudah dikoreksi menjadi 97,24%. Pengaturan rasio tap transformator sedikit mempengaruhi tegangan sistem, kecuali pada sisi sekunder trafo. Cukup pemaparan dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya Iksan akan melanjutkan presentasi dari Mas Hasbi. Di sini saya akan menjelaskan hasil kombinasi kapasitor bank dan tap transformator. Di sini rugi sistem yang tadinya 15,5 MVA yang bisa terbilang tinggi, itu dengan penambahan kapasitor bank dan eh, pengaturan tap transformator di sini bisa turun menjadi 13,4 MVA. Dan apalagi penurunan tegangannya itu tidak melebihi batas toleransi, yaitu 5%. Oke, next. Nah, kesimpulannya, di sini penggunaan kapasitor bank dan pengaturan tap transformator secara bersama-sama itu dapat memberikan hasil yang efisien atau signifikan dari hasil yang sebelumnya tanpa penggunaan kapasitor bank dan pengaturan tap transformator. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami, kelompok 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.